Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dita Fernanda dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem ekonomi nasional dan sistem ekonomi liberal. 1. Sistem perekonomian nasional. Perekonomian nasional adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Pada tahun 1950 merupakan upaya pengembangan struktur perekonomian kolonial menjadi nasional. Menurut Soemitro Jojo Handikusumo, pembangunan ekonomi di Indonesia pada hakikatnya ialah pembangunan ekonomi baru yang membutuhkan bantuan dari pribumi kelas menengah yang kuat. Gagasannya dituangkan dalam program perencanaan rencana urgensi perekonomian atau RUP. Antara lain, menyadangkan impor barang tertentu bagi kelompok jenis pribumi, membuka peluang bagi pribumi membangun bisnis yang di bawah perlindungan pemerintah. Berbagai masalah yang dihadapi akibat penyalahgunaan, yakni penyalahgunaan untuk mencari keuntungan yang cepat dengan menjual barang-barang impor kepada pengusaha impor lainnya. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh resensi yang kenyataannya yang menjalankan resensi tersebut adalah perusahaan dari keturunan Cina yang dinamakan dengan Alibaba, yakni Ali mewakili orang-orang pribumi dan Baba mewakili keturunan Cina. Usaha lainnya yakni Asad yang memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia dalam segala aktivitas usaha, baik persaingan dengan pengusaha asing maupun pengusaha pribumi lainnya. Reaksi yang muncul akibat kebijakan-kebijakan ini. Reaksi negatifnya yang pertama yakni munculnya golongan yang membenci Cina. Yang kedua yakni munculnya perkelahian antara masyarakat pribumi dan warga Cina. 10 poin penting program pemulihan ekonomi nasional. Pertama, 1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN bertujuan untuk melindungi, memperkuat, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha. Kedua, untuk melaksanakan PEN, pemerintah melakukan pernyataan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. 3. PMN memberi BUMN memperbaiki struktur permodalan BUMN dan anak BUMN. Keempat, penempatan data ditujukan untuk memberikan dukungan likuiditas. 5. Penempatan dana kepada 15 bank beraset terbesar. 6. Bank peserta berfungsi menyediakan dana penyangga likuiditas. Ketujuh, bank pelaksana harus kategori sehat, memiliki SBN, sertifikat deposito Indonesia, dan lain-lain. 8. Program peminjaman kredit modal kerja. Pemerintah menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askrindo. 9. Program PEN melalui belanja negara termasuk pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembayaran, dan lembaga penyalur. 10. Pembiayaan program PEN didanai dari penerbit SBN yang dibeli oleh Bank Indonesia pada pasar perdana. 2. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberi kebebasan sebesar-besarnya bagi rakyatnya. Tujuannya untuk mendapat keuntungan ekonomi. Ekonomi ini mengacu kepada ekonomi pasar yang sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan pribadi. Ciri-ciri ekonomi liberal. 1. Harga terbentuk di pasar bebas. Karena sistem pasar bebas, maka harga yang dibentuk dari pasar bebas. Kedua, bebas untuk berusaha dan bersaing, yakni cocok untuk bersaing antara usaha satu dengan usaha lainnya. 3. Campur tangan pemerintah yang terbatas, yakni akses yang terbatas untuk campur tangan urusan ekonomi yang sedang berkembang. 4. Keempat, semua kegiatan ekonomi didasarkan kepada laba. Usahanya bebas asalkan berorientasi kepada laba. Kelebihan sistem ekonomi liberal. Produksi barang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat.
Munculnya banyak barang berkualitas tinggi, menumbuhkan kreativitas dan kreasi dalam masyarakat. Kelemahan sistem ekonomi liberal akan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Terjadinya persaingan yang tidak sehat antara produsen dengan produsen lainnya. Yakni yang terakhir, tidak mudah mencari pendapatan. Beberapa negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika, Prancis, Jepang, Jerman, dan Inggris. Sistem ini di masing-masing negara sudah disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya masing-masing. Indonesia tidak termasuk di antaranya negara yang menganut sistem ekonomi liberal karena pemerintah masih bisa ikut campur dalam usaha seseorang pengusaha yang sedang berkembang. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.